Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, apakah kira-kira dampak positifnya kepada honorer? Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa Menteri Anas mengucapkan terima kasih banyak kepada DPR RI telah mensahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kini honorer dijamin hingga batas waktu ini. Bapak Ibu tentunya ya kita mesti tahu kira-kira sampai kapankah honorer itu betah ada di instansi pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan membuat satu informasi penting terkait dengan harapan honorer setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebagai Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB yang menaungi honorer, Abdullah Azwar Anas mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena telah menegaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai honorer telah disahkan oleh DPR RI pada 31 Oktober 2023 yang lalu setelah beberapa kali dilakukan perubahan oleh Menteri Anas. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disahkan oleh DPR RI, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah melakukan koordinasi dengan banyak pihak mengenai masalah honorer. Di mana masalah honorer tersebut merupakan masalah yang pelik yang dihadapi oleh Menteri Anas karena telah dimulai sejak 2005. Pada tahun 2005 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, di mana sejak saat itu juga telah dilakukan pengangkatan tenaga honorer seluruhnya menjadi pegawai negeri sipil hanya dengan seleksi administrasi. Nah, satu pertanyaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, apakah hal ini juga akan dilakukan sekarang seperti yang telah dilakukan dulunya? Bahwa pengangkatan honorer menjadi PNS itu hanya dengan seleksi administrasi? Mari kita ikuti terus informasi berikut. Namun ternyata hingga tahun 2023, masalah honorer juga masih belum tuntas atau belum terselesaikan karena banyak faktor. Salah satunya adalah kebutuhan akan tenaga ASN di daerah yang belum terpenuhi, sehingga pemerintah daerah terpaksa mengisinya dengan tenaga honorer. Selain itu juga banyak tenaga honorer non-aparatur sipil negara di daerah yang justru ingin dimutasi ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan demikian, pemerataan akan tenaga ASN di Indonesia menjadi tidak seimbang hanya pada kota-kota besar, sedangkan daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terluar menjadi kekurangan tenaga ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terlebih bagi bidang-bidang yang krusial seperti bidang pendidikan,
bidang kesehatan, untuk dokter dan juga para guru. Tentunya ini adalah bidang-bidang yang harus diperhatikan, yang sifatnya krusial adalah hal penting yang tidak boleh tidak, wajib diadakan pelayan publiknya seperti PNS dan P3K. Oleh karena itu, masalah honorer tersebut tidak terselesaikan hingga saat ini, yang akhirnya diberikan batas waktu penyelesaiannya. Di mana batas waktu untuk menyelesaikan honorer tersebut diberikan oleh Menteri Pan-RB sebelum Men-Pan-RB Abdullah Azwar Anas, yaitu almarhum Cahyo Kumolo. Batas waktu diberikan hingga 28 November 2023. Namun hal ini menimbulkan banyak masalah karena jumlah honorer yang cukup banyak. Apabila honorer tepat diberhentikan per 28 November 2023, disadari bahwa pelayanan publik akan mengalami kemacetan. Setelah Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Men-Pan-RB Abdullah Azwar Anas mendata ulang jumlah honorer di Indonesia, didapatkan sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian selanjutnya Menteri Anas memberikan usulan berupa solusi untuk masalah honorer, salah satunya adalah dimundurkan batas waktu penyelesaiannya. Sehingga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka seluruh honorer di tanah air bernafas lega karena diperpanjang sampai Desember 2024. Satu pertanyaan, apakah hanya sampai batas Desember 2024 para honorer ini bekerja? Ingat Bapak Ibu bahwa Desember 2024 itu adalah tenggat waktu penataan sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Bukan berarti batas Desember 2024 itu honorer di PHK atau dirumahkan. Itu jelas bukan. Karena surat edaran pemerintah melalui surat edaran Men-Pan-RB terkait dengan larangan PHK massal terhadap honorer itu sudah beredar. Di mana Anas telah menuangkan batas waktu penyelesaian honorer tersebut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, honorer dijamin oleh Menteri Anas, tidak ada PHK massal dan pengurangan pendapatan pada 28 November 2023. Namun tetap perlu dilakukan penyelesaian dengan melakukan seleksi menjadi P3K dan PNS untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang diimpikan. Dengan demikian, honorer dijamin oleh Menteri Anas tidak akan ada PHK massal dan pengurangan pendapatan pada November 2023 sebagaimana yang sudah kita lewati. Adapun batas waktu terbaru untuk penyelesaian tenaga honorer tersebut adalah hingga Desember 2024. Seperti dijelaskan juga pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang telah dituangkan oleh Menteri Anas selaku Men-Pan-RB. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Menteri Anas pun mengucapkan terima kasih kepada DPR RI karena dengan demikian diberikan waktu hingga Desember 2024 bagi honorer. Terima kasih kepada DPR dan semua pihak yang telah mempersembahkan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ini sehingga menjadi Undang-Undang ASN 2023. Pungkas Anas seperti dilansir ke pendidikan melalui laman resmi Men-Pan-RB. Kini honorer dijamin untuk bisa terus kerja hingga batas waktu Desember 2024 seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Demikian informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa kelegaan honorer sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Men-Pan-RB mengucapkan terima kasih kepada DPR RI oleh karena RUU ASN telah disahkan menjadi Undang-Undang ASN
Sehingga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN yang salah satu di dalamnya adalah penyelesaian honorar dengan tenggat waktu paling lama Desember 2024. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.